Halo semuanya, perkenalkan nama saya Virginia Theorina Nggebu Adutule dengan NPM 253062 Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi kedua dari mata kuliah pengantar bisnis, yaitu bentuk-bentuk kepemilikan bisnis di Indonesia. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu tahu dulu apakah memiliki jenis bisnis itu penting. Nah, memilih jenis bisnis itu tentu saja penting ya, karena merupakan sebuah langkah fundamental. Jadi dengan memilih jenis bisnis yang sesuai, maka manajer mampu menentukan arah bisnis dan mendapatkan peluang kesuksesan jangka panjang. Nah, bentuk kepemilikan bisnis utama terbagi menjadi 4. Yang pertama ada perusahaan perorangan, yang kedua ada kemitraan, yang ketiga perseroan terbatas atau PT, dan yang keempat ada koperasi. Kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu perusahaan perseorangan. Jadi, pemilik memiliki kendali penuh atas semua keputusan bisnis dan bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban, keuntungan, serta kerugiannya. Nah, karakteristik utamanya ada apa saja? Nah, yang pertama, kepemilikan tunggal. Yang kedua, tanggung jawab tidak terbatas. Dan yang ketiga, modalnya terbatas, sehingga bentuk bisnisnya cenderung kecil. Nah, kita masuk ke keuntungannya. Jadi keuntungannya ada apa saja? Yang pertama, proses pembentukan yang mudah. Yang kedua, fleksibilitas dan kendalinya penuh. Dan yang ketiga, keuntungannya penuh. Jadi 100% milik si pemilik bisnis, tidak dibagi dengan pihak lain. Kita masuk ke kekurangannya. Yang pertama, tanggung jawabnya tidak terbatas. Yang kedua, modal dan sumber keuangan terbatas. Dan yang ketiga, kelangsungan usaha tidak terjamin. Jadi jika pemilik usaha tidak dapat menjalankan bisnis, sakit parah, atau bahkan meninggal dunia, bisnisnya dapat mengalami kebangkrutan. Kita masuk ke jenis bisnis yang kedua, yaitu kemitraan. Di Indonesia dikenal dalam 2 bentuk utama dengan karakteristik utama yang berbeda. Yang pertama itu firma atau partnership, di mana tanggung jawab tidak terbatas untuk semua mitra, pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, dan keputusan dibuat bersama. Yang kedua, commanditaire partnership atau CV, memiliki peran yang jelas dan dua jenis mitra. Yang pertama, sekutu aktif, yaitu memiliki tanggung jawab tidak terbatas, dan yang kedua, sekutu pasif, di mana tanggung jawabnya terbatas. Kita masuk ke sisi keuntungan dari kemitraan. Ada apa saja? Yang pertama, modal lebih mudah dan besar. Yang kedua, pembagian beban kerja dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, penggabungan sumber daya dan keahlian. Lalu, kekurangannya ada apa saja? Yang pertama, potensi konflik antar mitra. Yang kedua, tanggung jawab bersama. Dan yang ketiga, kurangnya otonomi dalam pengambilan keputusan. Jadi, mitra itu harus membuat keputusan berdasarkan diskusi dan persetujuan bersama. Kita masuk ke jenis yang ketiga, yaitu perseroan terbatas atau PT. Nah, karakteristik utamanya yaitu modal terbagi dalam saham, struktur organisasi yang jelas, dan juga perseroan terbatas merupakan badan hukum ya, yang berarti memiliki kekayaan, kepentingan, dan tujuan sendiri yang terpisah dari individu yang memilikinya. Kita masuk ke keunggulannya. Ada apa saja? Yang pertama, tanggung jawab pemegang saham terbatas. Yang kedua, kemudahan penggalangan modal. Dan yang ketiga, struktur manajemen profesional. Nah, namun dibalik keunggulan tentu saja ada kekurangannya juga ya. Yang pertama, biaya dan proses pendirian yang kompleks. Yang kedua, tanggung jawab hukum dan kewajiban yang tinggi. Dan yang ketiga, fleksibilitas operasional yang terbatas. Kita masuk ke koperasi. Nah, karakteristik utamanya ada apa saja? Yang pertama, keanggotaan sukarela dan terbuka. Jadi siapa saja boleh bergabung maupun keluar dari koperasi ini gitu. Nah, yang kedua, pengelolaan demokratis. Dan yang ketiga, tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan sekedar mencapai keuntungan semata. Nah, untuk keuntungannya ada apa saja? Yang pertama, adanya pemberdayaan anggota. Lalu yang kedua, anggota dapat menggunakan fasilitas simpan pinjam di koperasi ini. Dan yang ketiga, adanya peningkatan kesejahteraan anggota. Lalu bagaimana nih dengan tantangannya atau kekurangannya? Nah, di dalam koperasi tantangannya ada beberapa ya. Yang pertama, sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Yang kedua, tantangan finansial.
Yang ketiga, rendahnya partisipasi anggota. Yang keempat, persaingan yang ketat. Dan yang kelima, pengelolaan yang kurang transparan. Contoh-contohnya, nah apa saja nih contoh-contoh bentuk bisnis dari yang sudah saya jelaskan? Yang pertama, untuk bisnis perseorangan, contohnya itu ada warung makan milik pribadi. Yang kedua, untuk CV atau Commodity Shop, CV Jaya Konstruksi. Dan yang ketiga, firma, bentuknya yaitu firma arsitek. Dan yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Salah satunya adalah PT Indofood Sukses Makmur, TBK atau terbuka. Yang kelima, koperasi, contohnya itu koperasi simpan pinjam. Nah, bentuknya seperti KSP Sejahtera Bersama. Nah, kesimpulannya yaitu pemilihan bentuk usaha baik perorangan, kemitraan, PT atau koperasi harus disesuaikan dengan skala dan tujuan bisnis. Usaha perseorangan sederhana dan memberi kendali penuh, tetapi beresiko tanggung jawab tak terbatas. Kemitraan memungkinkan sinergi antara pihak, namun resikonya juga dibagi. PT menawarkan tanggung jawab terbatas dan cocok untuk ekspansi meski lebih kompleks. Sementara itu, koperasi berfokus pada kesejahteraan anggota dan pembagian keuntungan berdasarkan partisipasi, menjadikannya pilihan ideal untuk tujuan ekonomi bersama. Baik, sekian penjelasan saya pada materi kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan kata. Terima kasih.